Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpani Uraza Pratama dengan NIM 1213020025 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah yang berupa mereview materi yang pernah atau telah dipelajari selama setengah semester ini, yang mana materi-materi yang saya review meliputi judul-judul sebagai berikut. Apa itu politik hukum ekonomi syariah? Yang kedua, relasi politik dan hukum. Yang ketiga, sejarah politik hukum. Yang keempat, politik hukum Islam. Yang kelima, sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Baik, tanpa membuang banyak waktu, kepada judul yang pertama, yaitu apa itu politik hukum ekonomi syariah. Jadi secara garis besar, definisi politik hukum yaitu kebijakan penyelenggara negara dalam merangkai atau menetapkan tujuan dan nilai-nilai hukum. Simpelnya, politik hukum adalah aktivitas penyusunan perundang-undangan. Lalu ruang lingkup politik hukum terdiri dari yang pertama, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, perumusan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Yang keenam, pelaksanaan politik hukum. Politik hukum sendiri memiliki hubungan dengan ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Perdebatan antara pengetahuan dan ilmu adalah pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera. Adapun ilmu adalah pengetahuan yang sistematis secara filsafat. Ada 3 indikator yang harus dipenuhi sebuah pengetahuan agar naik menjadi suatu ilmu, yaitu yang pertama, ontologis atau pengetahuan yang dapat didefinisikan. Epistemologis, yaitu pengetahuan tersebut memiliki metode. Yang ketiga, aksiologis, yaitu pengetahuan tersebut memiliki manfaat. Lanjut ke judul yang kedua, yaitu relasi politik dan hukum. Politik hukum adalah 2 kalimat yang berbeda. Namun seiring berjalannya pengetahuan bahwa telah ditemukan relasi yang mana dapat menyatukan politik dan hukum tersebut, ada beberapa pendapat sarjana hukum tentang relasi politik dan hukum. Yang pertama, pendapat dari John Austin. Ia mengatakan, law is a command of lawgiver. Jadi hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan perintah terkait kebijakan hukum. Common king, perintah yang berkuasa. Pendapat kedua dari Han Kelsen. Ia mengatakan law non correlation politik, sociologist edge. Tidak ada hubungan antara hukum dan politik. Hukum itu adalah cita-cita ideal. Pendapat selanjutnya dari Stephen Theory. Teori hukum dan politik, adanya hierarki hukum yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hukum itu adalah faktual. Lalu Daniel Lev berpendapat bahwa hukum itu di bawah substansi politik keseimbangan. Politik mengaruh kepada jalannya hukum. Evolusi politik, produk hukum tergantung kepada ideologi politik. Lalu pendapat dari H.L.E. Hart, sebuah hukum tergantung kepada pemerintah yang memiliki kuasa terhadap negara. Selanjutnya, Lord Thorne mengatakan relasi politik hukum mempengaruhi 3 aspek. Yang pertama, the content atau substansi sebuah hukum, the structure atau struktur hukum, the culture atau budaya hukum tersebut. Miriam Budi Harjo berpendapat kekuasaan politik, kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan hukum. Simbiosis mutualisme, hukum dan politik saling terkait. Hukum dan politik saling membutuhkan. Yang ketiga, sejarah politik hukum.
Mengenai sejarah politik hukum, Imam Syaukani dan Ashintohari berpendapat bahwa ada latar belakang keberadaan disiplin hukum. Di antaranya, adanya ketidakpuasan antara secara teoris dan politik hukum terhadap metode politik hukum selama ini. Sejarah politik hukum ini sudah lama dari zaman kuno dan ini merupakan cikal bakal politik hukum. Hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kalau tidak akan dikatakan tertindas. Sejarah politik hukum secara ekspresif menurut Imam Syaukani bahwa tidak bisa dipastikan kapan sejarah politik hukum muncul pertama kali dan siapa penggagasnya. Sejarah ekspresif sudah termaktub secara jelas dan dilihat dari buku yang dikarang oleh Supomo 1947 yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia. Lalu ada Lemaitre 1952, dia menyinggung masalah politik hukum. Bellerophon 1953 menulis sebuah buku tentang politik hukum. Utrecht 1961 menyinggung istilah politik hukum dan juga berakhir di generasi baru sebagaimana politik hukum itu ada dan berkembang. Kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu karena ada kegelisahan atau ketidakpuasan terhadap penemuan hukum yang selama ini dipakai. Jadi dengan seiring perkembangan zaman, bahwa hukum harus bisa menyeimbangi perkembangan zaman ini agar tidak mengalami kejomblangan atau ketertinggalan dalam aspek hukum itu tersendiri. Judul selanjutnya yaitu Politik Hukum Islam. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, istilah politik hukum Islam disebut dengan siyasah syariah fil islah ra'i wal al-ra'iyah. Ada yang mengatakan bahwa politik tanpa hukum adalah kalimat dan kalimat dan hukum tanpa politik hanya angan-angan sementara. Istilah tajdid dalam hukum Islam digunakan untuk pembaharuan hukum-hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan hukum Islam. Ada 4 pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Yang pertama meliputi kosmopolitanisme. Ia mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi nilai yang terpenting dalam pemerintahan harus dijaga adalah keadilan, kebaikan, dan mencegah keburukan. Yang kedua, doktrin kekhalifahan, anti perbuatan syirik, kufrafat, bid'ah, dan lain-lain. Pemimpin tidak harus Quraisy. Yang ketiga, institusi negara. Menurut Ibnu Taimiyah, institusi negara ini sangat dibutuhkan sekali keberadaannya sebagai pengelola umat. Yang keempat, kepemimpinan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini selalu menekankan teori krasi, yaitu keadilan, amanat, dan wilayah. Lalu mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu yang pertama, tauhid dalam satu ketetapan yang sama. Keadilan, kebijaksanaan dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar, mendorong kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Yang keempat, kebebasan atau kemerdekaan atas dasar penjelasan. Yang kelima, persamaan atau egalite, menghormati harkat, derajat, dan martabat manusia. Yang keenam, at-ta'awun, sebagai penolong. Yang ketujuh, toleransi, memperhatikan hak lain. Lalu asas-asas hukum Islam meliputi yang pertama, asas nafyul haraji, meniadakan kepicikan. Yang kedua, asas kilal taklif, tidak membayarkan taklif. Yang ketiga, asas tadaruj, bertahap. Yang keempat, asas kemuslihatan manusia. Yang kelima, asas keadilan. Yang keenam, asas estetika, naluri manusia. Yang ketujuh, asas urf, menghormati adat. Yang ke-8, asas syara, menjadi zatiyah Islam, pintu ijtihad. Lalu judul yang terakhir mengenai sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Yang pertama itu meliputi fakultatif, hukum yang mengatur lebih dominan secara a priori, tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum
fakultatif, yaitu pada satu sisi hukum dapat mengatur lebih dominan dan di sisi lain hukum dapat dikesampingkan. Yang kedua, imperatif, hukum yang memaksa, konkret harus ditaati. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum imperatif ini kebalikan dari hukum fakultatif, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati. Yang ketiga, represif, terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak, diskresi, persetujuan kepatuhan, kritik ketidaksetiaan. Jadi sifat hukum represif ini lebih tegas dari sifat hukum imperatif. Ciri-ciri hukum represif ini antara lain, yang pertama, ketertiban menjadi tujuan utama hukum, lebih memandang ini bersifat umum atau tidak, legitimasi atau dasar kekuatan mengikatnya dengan kekuatan dasar negara. Yang ketiga, peraturan-peraturannya terjerumus secara rinci. Yang keempat, alasan kekuatannya bersifat ad hoc sesuai keinginan penguasa. Yang kelima, kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan. Yang keenam, pemaksaan serba mencukupi tanpa batasan yang jelas. Yang ketujuh, moralitas yang tuntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan, kekuasaan menempati posisi di atas hukum. Yang kesembilan, kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Yang ke-10, perspektif masyarakat diizinkan lewat penundukan. Yang ke-6, sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama, progresif, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat dalam perwujudannya memihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan, law as a process, law in the making, menekankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik, membangun negara yang berhati nurani. Yang kedua, otonom, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Yang partisipasi masyarakatnya dibatasi prosedur yang mapan. Yang ketiga, responsif, di bawah asas hukum dan kebijakan polisi, mewujudkan keadilan yang substansif, diskresi diperluas, menghindari pemaksaan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.